Nah, kita lanjutkan ya ke contoh lain. Ini misalkan ada 4 buah gaya tak sejajar dalam satu keseimbangan. Jadi secara keseimbangan itu kita balik lagi. Jumlah gaya sama dengan 0 ya. Artinya F1 ditambah dengan F2 ditambah dengan F3 ditambah F4 sama dengan 0. Nah, bagaimana kita menyelesaikan pada kasus ini? Nah, caranya adalah kita harus menghubungkan masing-masing garis kerja ini ya, untuk mendapatkan satu momen. Nah, pertama adalah kita hubungkan garis kerja antara F1 dan F4 ya. Nah, di sini ketemu ya satu titik ya. Nah, ini kita istilahkan dengan titik M ya. Nah, kemudian titik M ini kan momen ya. Kemudian kita hubungkan titik M ini ke terhadap garis kerja F2 dan F1. Seperti ini ya. Oke, ini kita panjangin garisnya ya. Nah, kemudian kita panjangin juga garis kerja dari F1 ya. Kemudian kita ambil titik lurus ya terhadap masing-masing garis. Oke, kalau kita ambil garis F1 maka kita ambil terus terhadap F1 ya. Nah, sini kita kasih. Ini. Kemudian kita ambil lagi titik lurus terhadap garis yang F2 ini ya. Ini ya. Nah, oke, maka dari sini kita bisa mengasih simbol ya, F1 dengan B, ya F1 ini ya dengan A misalkan, F2 ini dengan B. Maka kita bisa nulis persamaan ya, F1 dikali A sama dengan F2 dikali B. Nah, kalau kita menghitung berapa gaya yang bekerja pada F2, ya, sama dengan F1 dikali A ya, per B. Kita bisa gunakan rumus ini untuk menghitung nilai dari F2-nya. Nah, apabila sudah kita hitung nilai F2-nya, maka kita tulis persamaan ya. F1 ini diketahui nilai dan besarannya ya, kemudian F2 diketahui juga nilainya dan arahnya ya. Berarti arah ini ya, bukan besaran, arah. Arah dan besarannya ya, ini sama ya. Nah, kita bisa membuat poligon vektornya sesuai dengan persamaan ini di atas. Caranya gimana? Kita gambarkan dulu F1-nya ya, coba. F1-nya. Ini ketahui nilainya. Nah, ini F1 ini ya. Kita gambarkan di sini misalkan di bawahnya 1 ini. Satu. Nah, kemudian kita gambarkan lagi F2 yang diketahui ini, yang diketahui ya. Gambarnya sejajar ya, ini sejajar ini ya. Tinggal dipindahkan aja ke F2-nya ke sini. Nah. Si panahnya
F2 ya. Nah, kemudian kita pindahkan lagi yang F3. Saya mana ya? Urutan yang F3 dulu lagi. F3-nya ya. Pindahkan ke sini. Karena ini tidak diketahui, maka kita kasih warnanya berbeda ya. 3 di sini. Nah, kemudian kita gambarkan lagi ya F4. Kejar ya, sini bawahin, sambung di bawah aja. 4. Nah, seperti ini. Kasih tanda panahnya F3 nih. Ini ya. Kemudian 4. Ini bawah ya. Nah, maka kita mendapatkan vektor poligon seperti ini. Nah, nanti kita bisa menghitung ya masing-masingnya. Oke, di sini F3 ini F4. Jadi kita bisa menghitung berapa nilai dari F3 dan berapa nilai dari F4 dengan cara hanya mengukur panjang garis F3 dan F4. Tentunya nanti harus diskalakan. Skalanya. Nah, ini contoh kasus ya. Ada 4 gaya tak sejajar. Jadi ada F1, ada F2, F3, dan F4. Nah, jadi intinya pada gaya statis ini adalah harus disejajarkan dulu ya. Ini, misalkan ini, kita lihat ini ya. Garis kerja dari F2 dan F1 ini harus membentuk siku ini ya. Ini harus membentuk siku ya. Karena harus membentuk siku, karena ini merupakan momen ya. Kita harus hitung momen. Karena momen itu tidak boleh miring. Masih ingat ya, misalkan kita mau ngitung. Misalkan kita dorong sebuah benda seperti ini ya. Kemudian ini miring. Nah, ini F-nya miring ya. F-nya miring. Kan tidak boleh miring ya. F miring ini harus kita luruskan. Seperti ini. Di bawah sini kita rubah nanti. Harus dirubah ya. Seperti ini ya. Menjadi F-nya. F-nya. Fx ya. Nah, dia semua X ya. Harus sejajar dengan ini ya. Arahnya. Kalau mau didorong ya. Sejajar. Kalau misalkan kita tekan, misalkan bendanya gini. Nah, ini bendanya misalkan. Sini kita kasih gaya. Mau kita putar di sini ya. Ini F ya. Tidak boleh seperti dia miring ya. F ini harus kita luruskan. Nah, kita ganti F-nya. Ini ya. Ini seperti ini. Jadi FY ya. Harus diluruskan. Jadi yang miring-miring harus diluruskan. Ini syaratnya ya. Syarat kita menghitung suatu momen. Karena ini kita harus menghitung momen ya. Nah, mungkin sampai di sini kita sudah paham ya. Gaya statik ini ya. Ini contohnya pada 4 gaya tak sejajar.